sekali silakan bikin berdoa dulu. Persiapan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya dulu ya, siapa hari ini yang tidak masuk? Yang izin siapa? Kalau ada suratnya, sebenarnya sudah mengisi jurnal yang sekretaris. Alfa, Asia, Ahmad kuliah lagi, Ahmad tapi kerja tapi kan di Ajuri, April, Ayu Agustina, Ayu Ramadhani, Ayu Wulandari, Rizka, Irna, Niki, Jadi kan Novita, Puswatu, Nijawati. Ya silakan dipersiapkan untuk buku tulisnya atau buku paketnya. Marilah kita untuk melanjutkan yang kemarin untuk masalah penulisan proposal karya ilmiah. Nanti dilanjutkan ke karya ilmiah kalau sudah selesai semua. Sebelum untuk materi yang nanti kita bahas, didiskusikan semua. Apakah ada yang bertanya untuk minggu yang kemarin tentang metode atau penulisan proposal karya ilmiah? Jadi nanti setelah berakhir, silakan mengumpulkan yang judul sudah kalian rencanakan untuk menulis karya ilmiah. Proposalnya nanti kita bahas. Akhir dari pembelajaran ini nanti silakan dikumpulkan judul yang kalian rencanakan ya. Sekarang untuk yang sistematika dulu, sistematika penulisan karya ilmiah. Penulisan proposal karya ilmiah. Silakan bukunya dilihat. Ada di situ tentang proposal dan untuk yang penulisan karya ilmiah. Ada sistematikanya sendiri. Untuk satu, judul harus ditulis. Dua, untuk masalah yang poin A itu nanti adalah masuk pada pembukaan. Ini nanti poin 1 ada latar belakang masalah. Poin 2 rumusan masalah. Poin 3 tujuan. Poin 4 manfaat. Manfaat ada 2 poin, boleh dituliskan dengan huruf atau angka. 1 manfaat yang umum, 2 manfaat khusus. Nah, itu kalau yang masuk pada pembukaan. Untuk poin yang kedua itu adalah kajian pustaka. Nah, ini nanti harus ditulis yang bukan pada waktu akan mengadakan penelitian atau karya ilmiah. Jadi rancangan itu nanti harus ada. Poin yang keempat atau D ini estimasi anggaran. Anggaran itu nanti ada anggaran seperti proposal kegiatan. Kalau proposal kegiatan ada anggaran pemasukan, ada anggaran pengeluaran. Tapi kalau estimasi proposal karya ilmiah itu tidak ada anggaran pemasukan, tapi ada khusus anggaran pengeluaran. Ya pengeluaran. Terus terakhir saya tuliskan namanya daftar pustaka. Ya, itu dari mana pengambilannya? Dari sini, dari kajian pustaka. Itu kalau yang pembahasan dari masing-masing. Sekarang untuk yang sistematika, ini ada bahasa yang digunakan dalam proposal karya ilmiah itu ada harus menggunakan bahasa baku, tidak boleh menggunakan bahasa yang tidak baku. Bahasanya baku, penulisan EDD-nya harus sesuai dengan EDD. Lalu dalam bahasa mulai dari tulisan titik koma itu nanti harus sesuai. Jadi nggak boleh kalau misalnya sampean kalau penulisan tidak disesuaikan dengan peraturan penulisan ejaan. Sistematika contoh
sosial. Yang kedua, kalau yang masalah untuk yang manfaat khusus itu untuk kalian sendiri, untuk penulis. Kalau yang karya ilmiah yang kalian tulis itu khususnya sampai manfaatnya itu apa kan diketahui. Nah itu ya. Untuk yang satu pembukaan sudah selesai. Dua, kajian pustaka. Kajian pustaka itu bisa sampai ambil dari buku karena landasan teori kalau penelitian tidak bisa kalau tidak ada landasan. Karena itu sebagai penunjang bahwa karya ilmiah itu memang benar-benar ada penunjangnya. Boleh mengambil dari satu buku, dua buku boleh, dari majalah boleh, dari Google atau informasi media sosial boleh. Itu nanti dilihat dari kajian pustaka, dimasukkan apa yang sampai ambil dimasukkan dalam daftar pustaka. Ya, baik itu daftar pustaka buku maupun dari daftar pustaka dari Google itu nanti ada cara penulisan sendiri. Metode yang digunakan ada, ini ada metode penelitian bisa menggunakan teknik penelitian. Ada teknik untuk yang masalah yang diambil boleh observasi. Observasi dibagi dua, ada langsung, tidak langsung. Ada observasi yang langsung itu sampai sendiri, subjeknya yang berangkat sendiri ke objek. Yang kedua, metodenya adalah wawancara. Ketiga, studi pustaka itu antara buku satu dengan sebanyak buku yang lain. Yang keempat adalah eksperimen atau yang sampean percobaan. Itu kajian pustaka. Oke, sudah jelas? Kalau mulai dari yang pertama, judul, pembukaan. Yang kedua kajian pustaka, ketiga penelitian, yang keempat adalah penulisan daftar pustaka. Ya, yang terakhir nanti harus dipraktekkan untuk judulnya. Penulisan daftar pustaka saya contohkan Muhammad Teguh. Ya. Terus setelah itu tanda tahun terbitnya. Misalnya 2021, bukunya tentang cinta kepada Allah. Yang kedua, 2, 3. Setelah itu apa? Urutan tempat terbit itu misalnya Jakarta. Setelah itu titik 2, terus tulisannya Gramedia. Nah ini kalau yang penulisan daftar pustaka. Jadi silakan diperhatikan atau menulis sendiri nama pengarang dibalik. Yang pertama diletakkan, yang terakhir diletakkan di nomor pertama. Setelah itu tanda koma. Setelah itu kalau baru nama yang pertama sampai dengan nama, kalau misalnya ada 3 kata berarti 3,1, 2. Urutan yang kedua untuk yang ini adalah tahun terbit. Yang ketiga judul buku harus ditulis dicetak miring, kalau tidak digarisbawahi per kata. Yang keempat tempat terbit. Yang kelima penerbitnya. Pembatas antara satu dengan yang lain itu jangan lupakan ini ya. Ini adalah tanda koma untuk yang membandingkan dengan nama pertama sampai nama selanjutnya, nama terakhir sampai nama selanjutnya. Yang kedua titik 2 ini antara tempat terbit dan penerbit. Itu antara yang masuk pada satuan penulisan proposal karya ilmiah. Jelas? Ada yang ditanyakan untuk masalah sistematika karya ilmiah itu kan ada berbagai macam, nanti silakan. Ada metode wawancara, observasi, studi pustaka, dan eksperimen. Lalu nanti dalam penulisan karya ilmiah remaja kita bisa memilih atau menggunakan semua metode. Tadi kan sudah saya jelaskan. Kalau metode yang digunakan kan teknik penelitian menggunakan metode yang mana? Ya ada berbagai untuk yang subnya. Nah, mungkin dari temannya yang lain punya bisa memberikan jawaban. Seperti yang tadi saya jelaskan, kalau
dalam proposal karya ilmiah itu kan ada poin 3 metode penelitian. Nah, metode penelitian itu mencakup ada teknik penelitian. Tekniknya itu nanti bisa menggunakan beberapa. Nah, itu bagaimana? Apakah boleh dipilih atau semua harus digunakan? Itu kan masuk dari tadi, kembali lagi. Berarti tadi kan sudah dijelaskan dalam metode penelitian itu kan ada satu. Coba urutan metode penelitian itu apa saja? Observasi. Itu teknik penelitian menggunakan satu observasi, dua eksperimen. Nah, kalau digunakan semua, kapan selesainya? Dalam metodenya itu silakan pilih salah satu. Ya, yang saat itu ingat-ingat, pilih salah satu. Saya pilih yang mana? Apakah eksperimen, percobaan? Apakah yang penelitian itu nanti dengan observasi kan ada dua, ada observasi langsung, observasi tidak langsung. Yang ketiga, studi pustaka. Yang keempat, wawancara. Jadi pilih salah satu, jangan digunakan semua. Digunakan semua kapan selesainya ya. Jadi harus memilih salah satu. Kalau misalnya sampean penelitian nanti itu yang lebih dominan, lebih apa yang sampean bisanya itu yang mana sesuai dengan judul atau nanti yang digunakan dengan rumus masalahnya, tujuannya itu disesuaikan. Sudah jelas? Sudah. Ada lagi yang lain? Kalau yang kurang jelas ya Asia. Bagaimana cara penulisan itu dengan masalah? Jadi proposal bukan yang Penanggung jawab untuk yang terakhir ya, penanggung jawab sebelum penulisan daftar pustaka kan ada, ini kan ada urutan setelah kajian, metode penelitian, estimasi anggaran. Yang keempat itu sebelum daftar pustaka kan ada penutup. Penutup itu kan diawali dengan demikian kalimat penutup. Setelah kalimat penutup itu nanti kan sampean harus menuliskan tempat sampean waktu penelitian itu di mana. Kalau Lamongan tuliskan Lamongan di bawah itu yang sebenarnya ingat-ingat tanggal berapa proposal itu selesai. Kalau misalnya proposal itu selesai tanggal 3 Februari, tulisan Februari 2023, penulis atau penulis karya ilmiah, penulis karya ilmiah itu siapa? Nama sampean, siap tanda tangan, terus tulis Ahmad Anusiwa sebelum penulisan daftar pustaka. Atasnya itu kan nanti ada setelah itu daftar pustaka. Jelas, jangan sampai salah. Kalau yang penulisan sekretaris itu kan pas waktu penulisan proposal kegiatan. Itu juga jelas. Jelas kalau penulisan karya ilmiah dari daftar pustakanya ada. Jangan lupa kalau yang dari buku itu seperti yang sudah tadi. Kalau dari Google itu jangan lupa untuk DW-nya kan tapi sesuai dengan abjadnya dulu. Abjadnya yang mana? Kalau misalnya abjad yang A2, A2. Kalau AA sama berarti abjad yang kedua. Ya, itu kalau yang proposal penulisannya. Jadi minggu depan langsung penulisan karya ilmiah. Setelah ini silakan dikumpulkan judul karya ilmiah, proposal karya ilmiah yang akan nanti sampai lanjutkan untuk menulis proposalnya. Ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Jadi jelas bahwa saya ulangi kembali untuk yang simpulannya sebelum melaksanakan atau penelitian itu kan harus menulis proposal karya ilmiah, rencana menulis karya ilmiah untuk diberikan secara yang teoritis. Jadi sampean itu nanti harus menulis proposalnya dulu. Setelah selesai judulnya sistematikanya boleh jadi judul pembukaan, sistematikanya yang kajian pustaka sampai dengan daftar pustaka. Itu kesimpulannya. Kita ingat bahasa yang harus digunakan adalah dengan bahasa baku, ejaan yang digunakan adalah ejaan yang sesuai dengan yang disempurnakan. Itu silakan dipelajari di rumah, tapi ingat setelah ini silakan dikumpulkan. Nah,
untuk yang judul-judulnya. Kalau sudah ya, semoga nanti dilanjutkan minggu depan harus sudah menulis secara lengkap dan dilanjutkan ke karya ilmiah. Mungkin itu saja untuk materi hari ini. Sebelum dan sesudahnya semoga bermanfaat. Nanti dilanjutkan di selanjutnya. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.